kecenderungan dari kelompok-kelompok ini adalah yang kita temukan di Kalimantan Timur itu biasanya aliran-aliran yang menganggap sholat itu sudah tidak wajib lagi. Nah, dan ini macam-macam kemasannya. Ada yang menggunakan istilah hatam sembahyang, sudah tidak perlu sholat lagi. Ada yang sholat hanya dengan rohnya saja, atau dengan hatinya saja, atau dengan ingat saja. Itu kecenderungan utama. Itu kecenderungan yang paling sering muncul di kelompok menyimpang di masyarakat Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dan juga membahas mengenai fatwa aliran sesat dan pemikiran menyimpang dalam Islam. Dan bersama saya saat ini ada Pak Muhammad Syarwani, yang mana beliau merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik sekali hari ini. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini kan kita membahas seputar fatwa aliran dan juga bagaimana pemikiran menyimpang dalam Islam sendiri gitu. Apa sih dulu pengertian dari fatwa, yang mana ini juga kebanyakan masyarakat kita masih belum paham akan ini gitu. Ini adalah tentang fatwa aliran sesat dan pemikiran menyimpang oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada pengertian dan landasan-landasan tentang keberadaan konsep dari fatwa itu sendiri di ajaran agama Islam, bahwa kita perlu memahami tentang latar belakang peran MUI mengeluarkan fatwa terhadap berbagai aliran dan pemikiran keagamaan agama Islam yang berkembang di Indonesia. Bahwasanya perlu kita ketahui bahwasanya Majelis Ulama Indonesia itu merupakan organisasi yang menaungi dan merupakan rumah besar bagi kelompok umat Islam, para ulama, zu'ama, para cendekiawan, yang mana ada berbagai kelompok dengan ragam pemikiran yang berbeda, yang berkumpul dan bersilaturahmi, saling berdiskusi dan saling menguatkan di rumah besar ini tadi, di teras besar rumah Islam ini tadi. Nah, maka Majelis Ulama menghargai segala keragaman pandangan ini, keragaman pendapat dan madhab ini tadi. Namun keragaman dan keragaman tersebut disepakati oleh kelompok di dalam Majelis Ulama bahwa ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dijaga, yang mana keluar dari prinsip-prinsip tersebut sudah tidak bisa lagi disebut sebagai keragaman pendapat, melainkan sebagai penyimpangan. Nah, maka salah satu peran MUI adalah untuk menjaga umat Islam agar jangan sampai jatuh ke penyimpangan ini tadi. Nah, jadi kita berbeda pandangan, bukan menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, maka Majelis Ulama mengemban amanah sebagai benteng umat Islam, kemudian sebagai pencegahan juga. Pencegahan, selain pencegahan terhadap jatuhnya umat Islam dalam pemikiran menyimpang ini, juga sebagai pencegahan terhadap pengadilan massa. Pengadilan massa bagaimana? Dari dua aspek. Pertama, dari sisi pencegahan terhadap aksi massa itu sendiri. Karena kita tahu bahwa terkadang masyarakat ketika menemukan ada aliran yang diduga menyimpang, maka akan ada reaksi-reaksi yang mungkin kurang terkendali di masyarakat. Nah, sehingga untuk mengantisipasi tersebut, maka MUI biasanya akan melakukan pengkajian dan penelitian serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan problem keagamaan ini tadi. Kemudian yang kedua adalah agar terjadi keragaman dan persamaan persepsi, bahwa kadang-kadang ada beberapa pemikiran yang dianggap kurang pas bagi satu kelompok, namun ternyata bagi kelompok lain itu merupakan masih berada di dalam prinsip yang benar. Nah, sehingga hal-hal seperti ini dengan diskusi intens di Majelis Ulama yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat, kelompok keagamaan, maka akan menghindari pengadilan sepihak dari satu kelompok-kelompok tertentu ini tadi. Iya, betul. Karena berarti gunanya Komisi Fatwa ini menghimpun pendapat-pendapat yang berbeda, namun tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ada gitu. Ya, benar sekali. Komisi Fatwa akan mendengarkan dari berbagai pandangan kelompok sebelum mengeluarkan fatwa tentang aliran sesat atau menyimpang itu tadi. Ya, bahkan ini juga dari hasil fatwa ini bukan hanya mencegah, namun juga membentengin masyarakat Islam, masyarakat Muslim Islam yang ada di Indonesia ini
terbenteng dengan aliran-aliran sesat dan juga menyimpang tadi ya. Ya, Pak, benar sekali. Seperti nah, itu. kalau dalam hal prinsip tadi Pak, karena tadi Bapak menyinggung tentang prinsip dari aliran-aliran yang ada, sehingga dengan prinsip itu bisa apa ya, menghasilkan suatu keputusan yang seragam. Nah, sebentar, cut dulu ya. Oke. Cut dulu. Dasar pengertian fatwa, saya terlalu panjang jelaskan latar belakangan. Iya. Di dasar pengertian fatwa malah belum dibahas itu. Belum. Dasar dan pengertian. Dasar Kalau normal. tadi kita Tadi itu masuknya baru latar belakang peran MUI aja baru itu. oh, latar belakang, berarti Peran masuk ke dasar MUI. pengertian dulu ya. Dasar pengertian dulu. Oke, baik. Kalau melihat dari tadi latar belakang dari MUI sendiri tentang Komisi Fatwa, Iya. apa dasar dan pengertian fatwa? Fatwa itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab fatwa, yang secara sederhana dapat kita artikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Iya. Nah, fatwa ini juga diserap ke dalam bahasa Indonesia secara resmi, sudah masuk di KBBI. Di KBBI itu fatwa itu diartikan sebagai keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau ulama tentang suatu masalah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa fatwa itu merupakan nasihat dari orang-orang yang memahami agama, pelajaran, fatwa-fatwa, dan yang lainnya. Nah, fatwa ini sendiri kalau kita rujuk kepada kitab-kitab ulama salaf misalnya, misal apa yang diberitahukan oleh Imam Dardir dari Madhab Maliki di Syarah Kabir di kitab beliau, bahwa fatwa itu tabyinul hukmi syar'i lisail anhu wal ikhbar anhu bila ilzam. Bahwasanya pengertian fatwa itu adalah menjelaskan tentang hukum syar'i, hukum syariat terhadap orang yang bertanya, dan pemberitahuan tanpa adanya hukum yang mengikat. Nah, begitu juga misal Imam Al-Qarafi di kitab beliau, Kitabul Furuq, beliau mengatakan ikhbar al-hukmillahi ta'ala fi ilzam au ibahah, menjelaskan hukum Allah Ta'ala tentang suatu keharusan baik mengerjakan ataupun menghindari, atau pilihan bebas mengerjakan ataupun tidak. Nah, maka dari pengertian fatwa tersebut dapat diketahui bahwa fatwa itu pada dasarnya menjawab masalah-masalah khusus yang sifatnya itu kasuistik sekali, yang mana hanya berlaku biasanya hanya untuk orang-orang tersebut atau orang dengan variabel dan parameter kondisi yang sama dengan orang yang bertanya, sehingga sifatnya adalah tidak mengikat. Nah, bagaimana fatwa ini menjadi mengikat? Nah, maka biasanya ada lembaga pemerintah yang disahkan oleh penguasa saat itu untuk menerapkan pendapat-pendapat tersebut, termasuk fatwa-fatwa tersebut itu tadi. Nah, landasan dari Al-Quran adalah diantaranya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Bahwasanya ada orang-orang yang bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan kalalah, permasalahan tentang ada orang yang meninggal dunia sementara tidak memiliki orang tua, ayah, ibu ataupun anak. Nah, maka bagaimana pembagian dari warisan tersebut? Maka Allah Ta'ala memberikan penegasan bahwasanya sesungguhnya yang menjawab permasalahan tersebut adalah Allah Ta'ala. Nah, sehingga para ulama itu memberikan kesimpulan, termasuk Imam Al-Qarafi tadi bahwasanya pada dasarnya hukum Allah Ta'ala itu disampaikan oleh mufti itu tadi. Artinya mufti tersebut menyampaikan atas nama Tuhan, menyampaikan atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, karena ini berbicara atas nama Tuhan, maka diperlukan kehati-hatian yang luar biasa. Kehati-hatian yang luar biasa sebelum mengeluarkan fatwa itu tadi. Maka salah satu bentuk kehati-hatian majelis ulama adalah dengan membentuk tim di komisi fatwa untuk mengkaji permasalahan secara bersama-sama, agar ketika ada satu permasalahan atau satu pertimbangan yang mungkin luput dari satu orang alim, maka akan ditambal oleh orang yang lainnya. Nah, kemudian dasar hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya adalah Nabi pernah mengatakan, yahmilu al-hadal ilma min kulli khalafin uduluh yanhuna anhu tahrifal qulin wa tihal mubtilin wa ta'wil jahilin, bahwa ilmu agama ini akan selalu dibawa oleh orang-orang dengan kredibilitas yang baik. Mereka lah orang-orang yang akan menepis berbagai pemikiran-pemikiran menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang yang berkehendak buruk, ataupun penyusupan-penyusupan dari orang-orang yang ingin membatalkan pengaruh syariat di masyarakat kita, ataupun orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menjelaskan hukum Allah Ta'ala, tapi sok tahu ikut berbicara di dalam hukum Allah Ta'ala itu tadi. Nah,
Maka ada banyak lagi selain hadis dan Quran yang kita sebutkan, yang kita bahas tentang landasan bahwa Allah Ta'ala memberikan stempel dan amanat di pundak para ulama untuk menjawab berbagai problematika keagamaan yang terjadi di masyarakat. Oke, berarti secara nggak langsung Komisi Fatwa ini memang dibuat khusus ya ketika memberikan atau menetapkan suatu fatwa. Ada mufti-mufti tadi yang mana dikelompokkan, lalu dalam prosesnya itu pun tidak bisa instan. Ada proses yang panjang, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak bahwa ini juga perlu adanya lembaga pengkajian dan penelitian sebelum adanya perdiskusian dari Komisi Fatwa sendiri, ya Pak ya? Iya, benar sekali. Jadi mungkin perlu saya koreksi sedikit atau perlu saya luruskan sedikit bahwa biasanya ada kecenderungan di ulama masa sekarang, generasi sekarang untuk melabeli dirinya sebagai mufti. Nah, biasanya kita hanya sebagai pengkaji ya ataupun ulama zu'ama yang mengadopsi fatwa-fatwa dari ulama terdahulu. Karena kita tahu bahwa di kitab-kitab yang menjelaskan tentang ada fatwa, kriteria mufti itu luar biasa sekali. Yang mana itu jarang sekali ada orang-orang yang sanggup mencapai tingkat keilmuan setinggi itu. Nah, sehingga dikeluarkanlah oleh beberapa lembaga fatwa modern tentang konsep dari fatwa ijtima atau fatwa yang dikeluarkan secara bersama-sama. Nah, fatwa jama'i, fatwa yang dikeluarkan bukan oleh satu orang mufti tapi oleh beberapa orang. Nah, untuk meninjau suatu permasalahan secara bersama-sama. Kalau di zaman dahulu kita menemukan kitab-kitab misalnya fatwa hadisiyah karangan Imam Ibnu Hajar, atau fatwa Romli, atau fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatwa. Itu kan fatwa dikeluarkan oleh satu orang. Nah, maka di generasi setelahnya, ketika umat Islam mengalami kemunduran di dalam penguasaan ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal ini bekal untuk berfatwa, maka dikeluarkanlah solusi tentang fatwa jama'i itu tadi, dilakukan secara bersama-sama. Nah, maka karena ini dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka Majelis Ulama misalnya itu mengeluarkan beberapa standar operasional, prosedur sebelum menetapkan beberapa fatwa. Nah, karena saat ini kita fokus kepada pembahasan tentang fatwa tentang aliran sesat dan menyimpang, kita fokus ke pembahasan ini dulu. Bahwasanya Majelis Ulama itu setidaknya mengeluarkan 3 pedoman yang berkaitan dengan penetapan fatwa aliran menyimpang ini tadi. Yang pertama tentu pedoman penetapan fatwa yang dikeluarkan dari tahun 2003 dari di Ijtima Ulama Komisi Fatwa tahun 2003. Nah, tentang pedoman penetapan fatwa. Kemudian yang kedua adalah Surat Edaran MUI nomor 14 tahun 2018 tentang standar pengkajian dan penelitian terhadap aliran sesat. Kemudian yang terakhir adalah kriteria aliran sesat yang dibahas dan disepakati di Rakernas Majelis Ulama di Jakarta tahun 2007 yang menjabarkan tentang 10 kriteria aliran sesat. Ya, berarti secara nggak langsung ini udah ada ditetapkan dari fatwa-fatwa sebelumnya ya, Pak ya? Lebih tepatnya standar operasional. Oh, dalam standar operasional penetapan fatwa aliran menyimpang di MUI gitu. Iya. Nah, kalau melihat dari prosedur tersebut, apa saja Pak yang perlu diketahui oleh masyarakat seputar prosedur penetapan fatwa aliran ini? Jadi sebelum menetapkan tentang fatwa aliran sesat, para ulama kita sejak zaman salaf itu kan menetapkan untuk kita memahami dan menetapkan hukum suatu permasalahan itu kan syaratnya, misal yang disebutkan oleh Imam Abu Huri di Sulamul Munawwarah, kata beliau, idraku mufradin tasawuran ulim wadatin isna wadar kinis batin bidas dikin musim faqadimul awwala indal wad'i li'annaha muqaddamun fi dham'i. Bahwasanya memahami utuh suatu permasalahan itu dinamakan tasawur. Kemudian memberi pelabelan hukum terhadap suatu permasalahan, maka itu akan disebut tasdik. Maka dahulukanlah dulu proses tasawur itu tadi, memahami secara utuh permasalahan, baru kemudian melakukan tasdik atau melakukan pelabelan. Apakah pemikiran ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam ataukah menyimpang dan yang lain segala macam. Nah, sehingga setidaknya ada 2 komisi yang akan melakukan tinjauan awal terhadap dugaan
aliran menyimpang di Indonesia. Yang pertama adalah Komisi Pengkajian dan Penelitian. Jadi prosedur awalnya adalah di standar yang sudah ditentukan bahwa ada aduan dari masyarakat, baik secara berkelompok ataupun perorangan, organisasi, masjid, majelis taklim atau yang lain, atau perorangan pun boleh. Ada aduan atau MUI menemukan indikasi adanya dari aliran menyimpang. Nah, maka itu sudah sah. Kemudian nanti Komisi Penelitian dan Pengkajian akan diturunkan untuk melakukan tabayun dan pencarian data. Kemudian klarifikasi dan memetakan dampak sejauh mana dampak dari pengaruh aliran menyimpang tersebut. Karena kadang-kadang ada beberapa aliran tertentu yang sebenarnya menyimpang, tapi tidak ditanggapi oleh Majelis Ulama. Kenapa? Karena ada jalan dari, ada contoh tindakan dari ulama terdahulu bahwa pada dasarnya pemikiran menyimpang, pemikiran bid'ah itu andai tidak viral maka akan tenggelam dan mati dengan sendirinya. Nah, maka pengukuran terhadap dampak kegiatan tersebut akan kita lakukan terlebih dahulu. Kalau kita kalkulasikan ini tidak akan berkembang luas, tidak akan meluas, tidak akan menimbulkan keresahan di masyarakat, maka lebih baik kita tunggu saja sampai masa hidup dari aliran tersebut habis sendiri. Nah, tapi ketika pemikiran menyimpang itu sudah menyebar dan berdampak luas di masyarakat, maka ada kewajiban para ulama untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan melakukan pengkajian dan memberikan peringatan. Nah, maka kesimpulannya adalah yang pertama, Komisi Pengkajian akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian setelah Komisi Pengkajian melakukan penelitian, maka hasilnya juga akan diangkat ke Komisi Fatwa untuk dibahas. Nah, biasanya dalam rapat bersama Komisi Fatwa ini juga akan menghadirkan para ahli, kemudian anggota dari Komisi Pengkajian dan Penelitian itu sendiri, kemudian kadang melibatkan juga Komisi Ukhuwah. Nah, untuk mempertimbangkan bagaimana dampak ini terhadap kerukunan umat beragama, khususnya di dalam internal umat Islam. Nah, maka setelah diskusi antar ahli ini tadi dan anggota-anggota Komisi Fatwa yang dianggap mampu untuk membahas pembahasan ini, kemudian nanti akan ditetapkan fatwanya, apakah lembaga tersebut dicap menyimpang atau tidak. Ternyata disepakati di forum bahwasannya kelompok-kelompok ini dianggap menyimpang, maka akan dikeluarkan fatwa yang ditandatangani oleh Ketua Umum, kemudian Sekretaris Umum, dan Ketua Bidang dan Komisi Fatwa. Ketua Bidang Fatwa dan Ketua Komisi Fatwa serta Sekretaris. Bahwasanya aliran tersebut dianggap menyimpang. Nah, setelah ditetapkan, maka Komisi Fatwa akan bersurat dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah yang terkait untuk melakukan penindakan, selain daripada menghubungi perwakilan dari kelompok yang sudah diberi label sesat ini untuk rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran. Maka ketika mereka menerima fatwa tersebut, maka biasanya Majelis Ulama akan melakukan pendampingan dan pembimbingan bagaimana kembali kepada jalan yang benar. Nah, masyhur di tingkat nasional bahwasanya ada beberapa kelompok keagamaan yang sudah sampai di tahap ini, sudah sampai di tahap pemanggilan untuk kembali kepada kebenaran, rujuk ilal haq. Nah, jika ternyata bergeming atau tidak diterapkan sesuai dengan perjanjiannya, maka kemungkinan Majelis Ulama akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka timbulkan di masyarakat ini tadi. Jadi panjang sekali prosesnya. Berarti tadi kalau misalnya fatwa udah keluar, tapi dari lembaga tersebut misalnya tetap ingin meneruskan penyimpangan tersebut, berarti tadi langsung dikoordinasikan dengan lembaga keamanan ya, seperti lembaga polisi, penegak hukum, seperti itu, kepolisian, kejaksaan, dan yang lainnya. Nah, karena walau bagaimanapun Majelis Ulama ini organisasi masyarakat yang mana wewenangnya adalah sampai batas menasihati dan memberikan arahan. Adapun pedang hukum untuk melakukan eksekusi di lapangan maka tetap berada di tangan pemerintah dan penegak hukum yang memang ditugaskan di situ. Tadi juga Bapak ada sedikit menyinggung setelah tadi menyebutkan tentang prosedur penetapan fatwa, ternyata di MUI itu tidaklah semudah jalan tol ya. Ada liku-likunya, terus juga ada proses panjangnya sehingga akhirnya menetapkan suatu fatwa. Iya, benar sekali. Terus tadi juga disampaikan mengenai adanya pelaporan masyarakat. Nah, dalam hal ini Pak,
apakah ada prosedur dalam hal pelaporan masyarakat terhadap lingkungan sekitar atau isu-isu yang ada lalu disampaikan kepada fatwa atau komisi fatwa itu sendiri? Ya, jadi Majelis Ulama sangat berhati-hati memang sebelum menetapkan ini. Nah, kehati-hatian ini bukan jalan liku berupa keruwetan administratif, bukan. Tapi ini adalah bentuk kehati-hatian kita. Nah, sehingga salah satu prosedur yang kami singgung tadi adalah tentang pelaporan masyarakat selain dari temuan MUI sendiri. Nah, karena memang ada kecenderungan bahwa aliran menyimpangnya lebih banyak terjadi di daerah-daerah, di desa-desa, yang mana belum tentu terjamah oleh oleh penelitian Majelis Ulama, sehingga keaktifan dari masyarakat itu sangat diharapkan dalam hal ini. Nah, maka masyarakat itu bisa untuk datang langsung ke Majelis Ulama untuk memberikan pelaporan atau bersurat kepada kami, diarahkan ke Sekretariat Majelis Ulama. Atau di Kalimantan Timur, Majelis Ulama sebenarnya memiliki beberapa kanal resmi, kanal aduan yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan-dugaan aliran menyimpang itu tadi. Nah, Komisi Fatwa sendiri memiliki subdomain FADAK yang merupakan subdomain dari muikaltim.org.id, yang ada formulir khusus di situ yang dibuat untuk masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan terhadap kelompok-kelompok yang diduga menyimpang ini tadi. Tapi tidak harus melalui form tersebut. Jadi segala kanal, segala jalur kita buka. Nah, mana yang masyarakat paling mudah untuk memberikan laporan, maka akan kami tampung dan kami tindak lanjuti di dalam rapat Majelis Ulama, khususnya Komisi Fatwa. Oke, Pak, berarti sekarang ini tidak harus datang langsung ke kantor ya, tapi juga udah ada disediakan media-media, ya kan? Salah satunya tadi yang disebutkan bahwa media FADAK. Ya, media FADAK. Ya, Fatwa dan Dakwah Majelis Ulama Kaltim. Ya, media FADAK ini sebagai suatu sarana untuk masyarakat, sehingga nggak ada lah bahasanya ketika jauh jaraknya tidak bisa melaporkan gitu ya, karena ada media itu tadi. Nah, tadi Pak, Bapak juga menyebutkan bahwa ternyata yang berdampak terhadap aliran sesat ini kebanyakannya di pedesaan. Iya, justru di pedesaan. Namun kalau kita lihat di pedesaan itu kan orang-orangnya bisa dikatakan kebanyakan dari mereka cenderung tidak bisa membedakan mana sih yang termasuk dalam aliran sesat ataupun sebuah pemahaman yang salah gitu dalam Islam. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak kriteria ataupun kriteria aliran sesat di masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengenali, oh ini salah gitu. Oh ya, jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana aliran yang menyimpang, mana keragaman pendapat dan yang lainnya, maka Majelis Ulama di Rakernas Jakarta tahun 2007 itu ada merilis setidaknya 10 kriteria atau indikator. Nah, ini tanda awal bahwasanya kelompok tersebut diduga menyimpang. Nah, di antara 10 kriteria tersebut adalah pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman maupun rukun Islam. Nah, maka rukun iman dan rukun Islam ini kan memang pengetahuan yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, dengan segala keterbatasan pengetahuannya dan kemampuannya mengakses pengetahuan. Tapi ini merupakan pengetahuan dasar, sebagaimana pengetahuan tentang cara sholat, cara zakat dan yang lain segala macam. Nah, maka mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 ataupun rukun Islam yang 5, maka merupakan indikasi awal bahwasanya kelompok tersebut sesat. Nah, kemudian indikasi yang kedua adalah meyakini atau mengikuti akidah yang tidak berdasarkan kepada dalil. Jadi pengajar di situ tidak bisa menjabarkan dalilnya dari mana. Nah, maka ini salah satu indikasi ini. Kemudian yang ketiga adalah meyakini adanya turunnya wahyu setelah Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengingkari kebenaran, otentisitas dari kebenaran Al-Quran. Kemudian yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan dengan kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ini meskipun asing tapi ada tuh beberapa kelompok yang mengabaikan hadis. Ini di luar dari kelompok yang suka mengambil dasar akidah dari hadis-hadis lemah ya. Tapi ini memang dari awal mengingkari hadis.
Nah, kemudian melecehkan atau mendustakan baginda Nabi SAW. Yang ke-8, mengingkari Nabi sebagai Nabi terakhir, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Yang ke-9, mengurangi atau menambah pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, ada beberapa amalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik sumber Quran, sumber hadis, ataupun fatwa-fatwa para ulama salaf dan para ulama ahli fikih setelahnya. Nah, kemudian yang ke-10 adalah mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan bagiannya. Ini tanda ke-10 ini merupakan ciri utama kelompok-kelompok menyimpang di Indonesia setidaknya. Di Indonesia itu kelompok menyimpang itu punya kecenderungan untuk mengkafirkan atau seminim-minimnya menganggap sesat kelompok orang-orang yang tidak masuk, tidak bergabung di dalam kelompoknya. Nah, maka 10 hal ini merupakan kriteria indikasi awal yang mana masyarakat tidak bisa menjadi hakim terhadap sebuah kelompok berdasarkan 10 kriteria ini. Jadi kalau di bahasa di mantik itu ini bukan hudud, ini bukan had, ini adalah dobit. Nah, atau dalil atau indikator awal lah. Nah, karena ada beberapa lembaga pengkajian lain mungkin di luar Majelis Ulama yang melakukan penelitian dengan berdasarkan 10 kriteria ini langsung menghukumi bahwasanya kelompok ini sesat, kelompok itu sesat. Landasannya apa? Karena 10 kriteria MUI. Nah, padahal kan tidak bisa sampai di situ saja kan? Jadi setelah mereka melakukan pengumpulan data, maka nanti yang memutuskan sesat atau tidak adalah forum Majelis Ulama, yang mana ada berbagai perwakilan umat Islam di situ, dari kalangan guru-guru, para kiai, kemudian para habaib, kemudian dari kelompok NU, Muhammadiyah, Persis, dan berbagai ormas-ormas Islam terlibat di situ. Nah, sehingga barulah kita bisa memfatwakan bahwa sekelompok ini adalah kelompok yang menyimpang atau sesat. Berarti dengan 10 kriteria tadi, berarti itu nggak bisa menjadi penguat kita bisa menjudge orang dengan mengatakan mereka adalah termasuk golongan aliran sesat gitu ya. Karena tadi nggak semudah itu dan nggak seinstan itu gitu. Bukan hanya pandangan pribadi, namun ada pandangan tokoh-tokoh lainnya di dalamnya ya Pak. Lebih tepatnya tidak bisa melakukan penghakiman sendirian atau penghakiman massa, itu tadi harus berdiskusi dengan kelompok-kelompok lain dan dengan para ulama yang memang memahami secara utuh permasalahan ini. Dan kalau kita melihat di lapangan sendiri, masyarakat yang bahasanya tadi masyarakat itu mudah untuk mengatakan orang ini kafir, orang ini sesat dengan adanya pengetahuan dasar, namun tidak dibarengi dengan hal-hal ataupun forum-forum tadi gitu ya Pak ya. Iya, benar sekali. Melihat dari hal tersebut Pak, sudah kita ketahui bahwa ada 10 kriteria. Apakah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia ini sudah memiliki sebuah produk fatwa? Produk fatwa tentang aliran sesat cukup banyak dihimpun termasuk di himpunan fatwa Majelis Ulama itu tadi. Jadi misal himpunan fatwa Majelis Ulama yang diterbitkan tahun 2010. Nah, maka kita bisa melihat di situ dari puluhan fatwa yang dikeluarkan di situ, itu ada 11 fatwa kira-kira. Ada 11. 4 diantaranya itu mengharamkan terhadap satu konsep atau pemikiran, sementara 7 lainnya itu menetapkan kesesatan dari pemikiran tersebut. Nah, jadi misalnya fatwa tentang perkawinan campuran, kemudian fatwa tentang terorisme, fatwa tentang perdukunan atau kahanah, kemudian fatwa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Nah, maka fatwa-fatwa tersebut berkaitan dengan bahwa pemikiran tersebut haram atau tindakan yang dilakukan kelompok tersebut haram. Nah, kemudian ada juga fatwa tentang pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil yang merusak kehidupan beragama, atau fatwa keempat dari himpunan fatwa tersebut. Kemudian ada lagi fatwa tentang masalah Islam jamaah atau tentang penjelasan tentang paham Syiah dan yang lainnya. Nah, maka misalnya fatwa yang melabeli sesat langsung kepada satu kelompok itu dapat kita temukan misalnya di fatwa tentang Islam jamaah, kemudian fatwa tentang Ahmadiyah, kemudian fatwa tentang aliran yang menolak tentang sunnah Rasul atau tentang hadis Rasul. Nah, ini sempat booming memang di beberapa tahun lalu tentang beberapa akademisi yang mengingkari hadis itu dapat dijadikan sebagai dasar agama kita. Nah, kemudian fatwa tentang Darul Arqam,
di Aceh ini. Iya. Kemudian fatwa tentang Malia Eden atau Malaikat Jibril yang mendampingi manusia. Kemudian fatwa tentang aliran Ahmadiyah itu lagi yang berkembang belakangan. Kemudian fatwa tentang aliran Qiyadah Islamiyah. Ini di tingkat pusat. Nah, adapun di tingkat provinsi ada beberapa fatwa yang dapat kita temukan, fatwa di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur, di Aceh, dan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang mana memang sebagiannya itu masih menghadapi gejolak dan menghadapi penolakan dari kelompok-kelompok tersebut yang terlanjur besar. Jadi pengikutnya sudah terlanjur besar, sehingga pendekatan kepada mereka itu lebih persuasif biasanya. Berarti dengan adanya fatwa ini setidaknya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu ya, tentang aliran sesat dan juga menyimpang ini tadi. Nah, kalau melihat dengan adanya fatwa ataupun produk dari MUI seputar fatwa, kalau melihat dari kecenderungan pemikiran di masyarakat Kalimantan Timur nih Pak, apakah terlihat tentang aliran-aliran sesatnya ataupun yang menyimpang? Ya. Sebenarnya Majelis Ulama Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Selatan itu menghadapi dinamika yang sama dan sama-sama sudah pernah merilis sebenarnya produk fatwa tentang kelompok-kelompok yang kami yakini menyimpang. Nah, namun belakangan setelah menghadapi pergolakan di masyarakat, maka fatwa ini kami sosialisasikan secara tertutup dulu di kalangan para ulama untuk terlebih dahulu memberikan edukasi di masyarakat. Nah, kecenderungan dari kelompok-kelompok ini adalah yang kita temukan di Kalimantan Timur itu biasanya aliran-aliran yang menganggap sholat itu sudah tidak wajib lagi. Nah, dan ini macam-macam kemasannya. Ada yang menggunakan istilah hatam sembahyang, sudah tidak perlu sholat lagi. Ada yang sholat hanya dengan rohnya saja, atau dengan hatinya saja, atau dengan ingat saja. Itu kecenderungan utama. Itu kecenderungan yang paling sering muncul di kelompok menyimpang di masyarakat Kalimantan Timur. Nah, maka dalam hal ini, cuman hanya saja yang pernah kita fatwakan itu tidak terbukti mengajarkan hal tersebut. Nah, hanya saja ada kecenderungan beberapa saksi memberikan kesaksian bahwa kelompok ini banyak dari anggotanya yang sudah tidak mau sholat. Banyak dari anggotanya sudah merasa hatam sembahyang. Nah, kemudian kecenderungan lainnya adalah ada mahar-mahar tertentu yang diharuskan untuk dikeluarkan oleh seorang murid sebelum berbaiat dengan gurunya. Dan setelah berbaiat pun dilanjutkan dengan hatam sembahyang itu tadi, sudah tidak sholat itu lagi. Nah, maharnya itu bervariasi. Dahulu pernah sampai sekitar 3 juta rupiah, ada yang sampai 5 juta rupiah. Nah, maka hanya dengan 5 juta, misalnya di Sangatta itu ada yang menjual itu tadi, kalau bahasa kita itu menjual kunci surga itu namanya. Dengan 5 juta rupiah sudah tidak perlu sholat lagi dan sudah dijamin seumur hidup. Sudah dijamin surganya oleh gurunya. Ini kan dengan akal sehat saja kan sebenarnya sudah tidak masuk kan. Andai kita berpikir logis, seharusnya Majelis Ulama tidak perlu sampai turun untuk meluruskan kekeliruan berpikir semacam itu. Tapi karena dampaknya besar sekali dan dampak merupakan salah satu variabel perhitungan kita untuk melakukan fatwa, nah maka fatwa dirilis ketika itu. Nah, kemudian ada lagi beberapa hal yang sifatnya itu dilematis memang. Ada sejarah bahwa ada ajaran tasawuf hakikat makrifat di Kalimantan Timur yang memang diwariskan dari ulama-ulama Bahari, yang mana ajaran itu pada dasarnya benar, namun untuk sampai gitu antara disalahgunakan atau disampaikan kepada orang-orang yang bukan levelnya, level pengetahuan tersebut. Ibaratnya dalam sholat saja belum mampu membedakan ini rukun, ini sunnah, ini sunnah abad, ini sunnah hayat. Itu sudah diajarin tentang hakikat yang tinggi-tinggi. Nah, maka para ulama berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi memang kita tahu sebagian dari guru-guru kita mengajarkan hal tersebut. Nah, di sisi lain kita mengetahui bahwa ada banyak larangan dari para ulama kita untuk sembarangan membuka hal tersebut. Nah, makanya sejarah mencatat misalnya ketika negara ini belum berdiri, tapi para hakim dan para mufti itu sudah ada di kerajaan-kerajaan. Nuruddin Ar-Raniri misalnya,
yaitu mengeluarkan fatwa tentang perintah untuk eksekusi pembakaran terhadap buku-buku tasawuf yang ditulis oleh Hamzah Fansuri atau Syamsuddin As-Sumatrani. Nah, termasuk kritikan keras beliau itu dituliskan oleh beliau di kitab namanya, kalau saya tidak salah ingat, Hujjatus Siddiq Bidah Zindik. Nah, banyak yang mengira bahwasanya Nuruddin Ar-Ranari ini anti terhadap ilmu-ilmu semacam itu. Padahal beliau itu punya kitab yang sejenis juga sebenarnya membahas tentang ilmu tersebut, tapi hanya diajarkan pada orang-orang yang berhak. Misal karangan beliau itu ada namanya Asrarul Insan. Asrarul Insan itu dikutip oleh Datuk Lampayan, Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari di kitab Jawamil Asrar atau Himpunan Segala Rahasia, yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat itu tadi. Artinya kita berada di posisi yang dilematis memang. Ilmu ini secara hukum syariat dilarang untuk disebarkan sembarangan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis baginda Nabi SAW. Dasarnya adalah hadis baginda Nabi yang mana disebutkan Nabi pernah bersabda, wa sa'alani rabbi falam astati'an ujibahu azza wajal fa wada yadahu azza wajal baina katifi bil takfif wala tahdid. Pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa permasalahan dan Nabi tidak menemukan jawabannya. Maka Allah Ta'ala letakkan sifat kudratnya itu di bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian maka Nabi katakan fa wajadtu burdaha fa'urasani ilmu awal akhirin. Maka aku temukan ilmu tersebut, aku rasakan ilmu tersebut, dan aku diberikan ilmu yang dahulu dan yang akan datang. Wa'alla namani uluman syata. Dan Allah Ta'ala ajarkan langsung kepadaku berbagai pengetahuan. Fa'ulima akhda alaihi kitmanahu. Fa'allama akhda alaihi kitmanahu. Kemudian Allah Ta'ala ajarkan aku untuk menyembunyikan ilmu tersebut. Id ulima annahu la yaqdiru ala hamdihi ghairi. Karena Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala tahu betul bahwasanya tidak ada yang sanggup untuk menanggung ilmu tersebut selain aku. Kemudian ilmu khajarun fihi, dan ada beberapa ilmu juga yang diberi pilihan antara diajarkan atau tidak. Akhirnya ada beberapa ilmu yang diajarkan ke sebagian sahabat tapi tidak diajarkan ke sahabat yang lain. Misalnya saya dan perguruan saya dari kelompok Tarekat Junaidiyah itu memiliki amalan-amalan Tarekat Junaidi yang bersambung kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sampai kepada Rasulullah SAW, dan kami bisa memberikan sanad kami. Saya dari ayah saya, dari ayah Qurtubi, dari Sunni Umar bin Yasir, dari Syekh Muhammad Alawi, Syed Alawi, terus ke atas Imam Ma'rif Al-Qarhi, Daud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, Imam Hasan Al-Basri, Imam Ali Karmallah Wajah. Nah, yang mana dapat dipertanggungjawabkan, tapi diwariskan dari satu kelompok khusus kepada kelompok khusus, atau dari guru kepada murid-muridnya yang terpilih, bukan terbuka secara umum. Nah, kemudian ada lagi ilmu yang kata Nabi amaroni bitablighihi ilal am, ilmu yang memang diperintahkan untuk diajarkan ke masyarakat. Nah, sehingga diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Inilah ilmu-ilmu yang kita temukan di berbagai kitab tafsir dan hadis. Nah, adapun ilmu-ilmu khusus tersebut selain Nabi mengajarkan untuk menyembunyikannya, nah maka sahabat Abu Hurairah pun mengatakan hal yang sama. Beliau mengatakan hafitu yang ini Rasulullah SAW. Aku ini hafal dua jenis ilmu dari baginda Nabi SAW. Yang pertama amma haduhuma faqad basathu linnas. Satu bagian sudah aku sebarkan di masyarakat. Wa amal akhar law basathu laquti hadal bulghum. Satu ilmu lagi andai aku sebarkan maka leherku ini bisa dipenggal oleh beliau. Nah, maka para ulama menafsiri. Sebagian mengatakan ini adalah nubuat Nabi tentang penguasa-penguasa yang zalim setelahnya. Sebagian lagi mengatakan berkaitan tentang ilmu-ilmu hakikat, yang mana ilmu tersebut seharusnya tidak disampaikan secara umum. Makanya Nabi memberikan peringatan haditsunas bim la tuhadditsunas bima la tasilhu uquluhum atuhibbu ayyukadzdzabullahu wa rasuluh. Jangan ajarkan ke masyarakat ilmu-ilmu yang akal mereka tidak sampai. Kalian tentu tidak akan suka Allah Ta'ala dan Rasulnya didustakan dalam hal ini. Nah, karena sebab ketidakpahaman masyarakat itu tadi. Makanya ada prinsip yang kuat yang diajarkan di semua ulama ahli ilmu ma'rifat, ahli ilmu hakikat, bahwasanya ifsya'u sirri rububiyyah kufrun. Membuka ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi tentang rahasia ketuhanan itu adalah kekafiran, yang mana para mufti itu dapat memberikan vonis sesat ataupun vonis untuk melarang penyebaran ajaran tersebut.
Nah, dan itu terjadi berulang-ulang. Itu terjadi berulang-ulang di sejarah kita. Misalnya Datuk Kelampaian yang mengeluarkan fatwa tentang sesatnya ajaran Abulung, atau Wali Songo yang mengeluarkan fatwa tentang sesatnya ajaran Wahdatul Wujudnya Syekh Siti Jenar, ataupun para ulama dahulu yang mengeluarkan fatwa ajaran sesatnya Al-Hallaj. Nah, ada kisah menarik dalam hal ini tentang bagaimana larangan tentang menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Di kitab misalnya Faidul Mukhtarah karangan Habib Ali Baharun ada dijelaskan bahwasanya hakim yang memberikan hukuman mati kepada Al-Hallaj itu diadu oleh masyarakat. Katanya, engkau memberikan hukuman mati kepada seseorang yang ketika dipenggal kepalanya maka darahnya mengalirkan kalimat la ilaha illallah. Maka hakim tersebut marah terhadap aduan tersebut. Kemudian beliau berdiri dan menyenggol tempat wadah tinta yang ada di sampingnya. Saat beliau menyenggolnya dan tumpah tinta tersebut pun mengalirkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ada contoh dan ada dasar dari para ulama terdahulu untuk mengambil sikap di dalam posisi yang dilematis ini. Kadang ada beberapa pembahasan tertentu yang kalau ada kelompok menyebarkannya di masyarakat, maka jangan salahkan para mufti atau lembaga-lembaga fatwa atau para hakim agama di daerah tersebut untuk memberikan vonis sesat atau menyimpang kepada kelompok tersebut. Sekalipun guru-guru lainnya mengajarkan hal tersebut. Karena memandang dasar ini tadi, tidak semua ilmu itu bisa diajarkan secara luas kepada masyarakat. Dan sumber itu bisa ditemukan, misal di kitabnya Mufti Indragiri, Syekh Abdurrahman Siddiq, kitab Amal Ma'rifat, itu dibaca oleh semua pengkaji ma'rifat. Kemudian kitab Ithaf Sadatul Mutakin, karangan Murtada Az-Zabidi, itu juga dibaca oleh para ulama ahli syariat maupun ahli hakikat. Nah, maka beberapa fatwa, termasuk fatwa Kalimantan Selatan tentang ajaran guru itulah, dan fatwa di Majelis Ulama yang pernah dirilis tapi menghadapi banyak penolakan di masyarakat. Nah, maka fatwa itu berdasarkan prinsip-prinsip itu tadi. Sekalipun ada beberapa guru bahari yang mengajarkan, selama memang yang diajarkan itu memiliki sanad yang jelas, nah maka bisa saja tetap dikeluarkan fatwa sesat dan oleh Majelis Ulama. Hanya saja nanti implementasinya dan edukasinya itu bersifat persuasif. Nah, jadi tidak keras di situ. Tapi tetap dengan syarat tidak melanggar prinsip utama syariat, termasuk urusan hatam sembahyang itu tadi. Nah, kalau sampai meninggalkan sholat udah jelas sesatnya itu tidak. Dan pendekatannya sudah bukan persuasif lagi kalau yang diajarkan itu meninggalkan sholat. Ya, berarti itu dinamika dari kajian tasawuf, ma'rifat hakikat yang mana terkadang diajarkan ke orang awam yang belum seharusnya diajarkan. Yang seharusnya mereka belum waktunya belajar hal tersebut. Kalau melihat dari adanya dinamika ini, Pak, apa tantangan dari Komisi Fatwa sendiri dalam mensosialisasikan fatwa? Tantangan dari Komisi Fatwa sendiri adalah diantaranya Majelis Ulama ini adalah organisasi kemasyarakatan yang mana memang dari awal dibentuk untuk sebagai wadah bersama penyeragaman di masyarakat. Nah, sehingga mengakomodir berbagai kepentingan dan kelompok di masyarakat. Kadang beberapa kelompok dari kelompoknya saja itu berpandangan bahwa kelompok lain itu menyimpang, kelompok lain itu sesat. Sehingga sekalipun ketika Majelis Ulama tidak mengambil sikap karena memandang itu masih dalam lingkup keragaman pendapat, nah beberapa kelompok ini tidak terpuaskan dengan fatwa tersebut sehingga mengeluarkan fatwa sendiri. Nah, padahal biasanya setiap kali fatwa dirilis atau ditahan itu sudah melibatkan berbagai diskusi ini tadi. Jadi kadang tantangan itu berasal dari ormas-ormas lain yang pokoknya saat itu tidak bergabung di dalam diskusi Majelis Ulama. Nah, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kita libatkan. Kemudian tantangannya juga adalah beberapa tokoh-tokoh di masyarakat yang sudah terlanjur memiliki basis massa kuat. Nah, tapi kami kira terlalu cepat terjun ke masyarakat sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengajar di masyarakat, tapi ngotot dengan ajaran yang menurut dia itu benar. Nah, saat tokoh-tokoh ini memiliki basis massa yang besar, maka tentu akan sulit bagi Majelis Ulama untuk mengedukasi masyarakat bahwa hal ini menyimpang. Nah, kemudian tentang keterbatasan sumber daya Majelis Ulama. Ada banyak sebenarnya kelompok-kelompok menyimpang di daerah-daerah yang itu di luar cakupan radar Majelis Ulama.
Nah, yang mana kita sangat mengharapkan proaktif dari masyarakat untuk memberikan laporan. Nanti urusan apakah ini akan ditindaklanjuti dalam fatwa atau yang lainnya, yang jelas terjadi dulu nih kolaborasi antara masyarakat dengan majelis ulama. Nah, agar lebih lebih cepat bagi kita untuk menyikapi ketika ada penyimpangan tersebut. Oke, berarti itu tantangan besar Komisi Fatwa untuk mensosialisasikan tentang fatwa di masyarakat ya Pak ya? Iya, benar. Karena memang kalau tadi dikatakan seseorang yang memiliki peran massa yang banyak, namun bahasanya itu adalah berdasarkan perspektif individu, maka secara nggak langsung massa itu akan tetap ikut serta ke orang tersebut individu dan tidak berdasar. Nah, ini yang repot. Sehingga Komisi Fatwa untuk masuk ke ranah itu untuk menyebarkan fatwa yang bahasanya sudah disepakati oleh ijma ulama-ulama yang ada, itu dianggap terbantahkan lah ya bahasanya oleh masyarakat itu sendiri. Terbantahkan oleh jumlah massa. Berarti maka penting untuk masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, untuk bisa mensupport hal ini ketika ada ajaran-ajaran ataupun aliran sesat bisa untuk dilaporkan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ataupun majelis ulama yang ada di kabupaten ataupun kota gitu ya. Nah, melihat daripada tantangan itu sendiri Pak, kira-kira apa strategi harmonisasi sosialnya yang dilakukan oleh Komisi Fatwa sendiri? Jadi di dalam menjaga agar sistem sosial kita ini tetap harmonis, tetap terjaga, baik menjaga agar jangan sampai muncul ricuh ataupun riwah karena sebab kemunculan pemikiran menyimpang ini tadi. Nah, ataupun setelah fatwa dikeluarkan justru menimbulkan kericuhan di masyarakat, maka majelis ulama itu selalu berhati-hati di dalam mengambil langkah. Tabayun bukan hanya soal tabayun tapi dalam eksekusinya. Bahkan kadang-kadang saking berhati-hatinya beberapa kelompok masyarakat itu kadang kurang puas. Mana nih MUI, mana majelis ulama, kapan ini kelompok ditindak. Nah, kami mengharapkan kepercayaan dari masyarakat bahwasanya pada dasarnya majelis ulama itu berkomitmen penuh di dalam menjaga dan menanggapi serta mengedukasi masyarakat agar jangan sampai jatuh kepada kelompok-kelompok yang menyimpang itu tadi. Nah, cuman memang ada beberapa dinamika dan tantangan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, sehingga di antara strategi yang sudah kita terapkan itu adalah misal dalam mengeluarkan fatwa itu kita tidak hanya berdiskusi sesama kelompok yang terdaftar di SK Komisi Fatwa saja, tapi juga mengumpulkan berbagai kelompok masyarakat. Berarti cakupannya lebih luas ya? Cakupannya lebih luas. Jadi, ini misal majelis ulama di tingkat pusat misalnya itu ada namanya Ijtima Ulama. Ijtima Ulama. Kemudian di provinsi pun salah satu program Komisi Fatwa di tahun 2025 ini adalah tentang diskusi soal fatwa itu tadi, bahasa masail itu tadi. Ada beberapa isu strategis yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan tersebut, yang mana ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Kemudian biasanya setelah fatwa tersebut disepakati di forum, maka akan dipresentasikan ke tokoh-tokoh agama di masyarakat. Saat fatwa aliran menyimpang itu dikeluarkan tahun 2003 atau 2005 itu oleh Majelis Ulama Kalimantan Timur, itu dipresentasikan di Islamic Center kalau saya tidak salah itu, yang itu disaksikan oleh banyak tokoh agama. Yang memang ada banyak masih yang keberatan tentang isi-isi fatwa tersebut. Nah, maka ada banyak strategi kita untuk menjaga harmonisasi ini tadi. Yang jelas, Majelis Ulama itu berkehendak agar masyarakat kita ini tetap rukun, tetap damai. Kalaupun ada riak-riak yang dapat mengancam integrasi masyarakat kita, maka kita akan melakukan pendekatan yang amat persuasif, pendekatan yang lebih bersifat mengajak, merangkul, edukatif, dan yang lainnya. Nah, agar saudara-saudara kita ini tetap berada di dalam kehangatan dari ukhuwah Islamiyah itu tadi. Oke, kalau melihat dari ranah itu, maka terlihat bahwa ternyata udah ada strategi-strategi yang dikelola oleh Komisi Fatwa yang diimplementasikan ke masyarakat. Iya, benar sekali. Dan kalau kita melihat, Pak, sekarang ini kan juga banyak yang mengatakan, ya biar aja aliran sesat itu, kan kita mentoleransi dengan mereka. Nah,
Tapi secara nggak langsung itu mengaitkan dengan akidah dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana nih Pak menyikapi antara menjaga akidah dan juga bahasanya menjalin toleransi? Ya, jadi pembahasan tentang akidah dan toleransi itu adalah pembahasan yang hanya bisa dibahas oleh orang-orang yang memang punya cukup pengetahuan di situ. Dalam hal ini adalah para ulama dan para cendekiawan muslim yang memang bidang kompetensinya itu adalah mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Nah, maka prinsip-prinsip dan penerapan atau pengungkapan dari toleransi tersebut tentu harus merujuk kepada panduan-panduan para ulama dalam hal ini. Maka kalau urusan toleransi, Majelis Ulama dan semua ahli dari berbagai kelompok Islam, kami kira satu pemikiran bahwa kita mentoleransi berbagai ragam pendapat. Kita mengakui bahwasanya ada hal-hal yang mau tidak mau pasti terjadi perbedaan pendapat di situ, keragaman. Nah, maka keragaman inilah batas kita di dalam bertoleransi. Nah, saat kelompok-kelompok umat Islam dengan ragam pandangannya sepakat bahwasanya ini sudah keluar dari prinsip-prinsip akidah, nah maka tentu toleransi tidak dapat melewati batas tersebut. Ini sudah bukan toleransi lagi nanti jatuhnya, tapi kepada pengrusakan terhadap masyarakat yang sudah harmonis, masyarakat sudah terintegrasi dengan baik. Nah, maka pesan kami adalah kembalikanlah urusan mana yang bisa ditoleransi dan mana yang perlu untuk dibereskan kepada para ulama. Nah, dalam hal baik dari Majelis Ulama ataupun dari kelompok dan tokoh-tokoh masyarakat, agama masyarakat yang lainnya. Oke. Berarti kalau melihat dari menjaga akidah dan menjalin toleransi ini sangat berbeda ya, tidak bisa dicampur adukan gitu ya. Toleransi bisa dalam batas keragaman pendapat selama tidak keluar dari prinsip-prinsip atau kalau bahasanya masih di pembahasan furu, pembahasan cabang agama. Tapi kalau sudah di pembahasan usul, maka dari zaman salaf tidak ada toleransi terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi. Oke, berarti di sini ada peran tokoh agama dan juga masyarakat ya kan untuk saling menguatkan satu sama lain. Selain tadi peran tokoh agama ketika masyarakat sudah kebingungan dengan apa yang terjadi, maka dikembalikan ke tokoh agama yang ada gitu. Iya, benar. Dan juga ketika masyarakat menemui sebuah isu ataupun sebuah aliran yang dianggap menyesat tadi, tidak serta-merta mencap bahwa aliran itu sesat dengan tidak melibatkan tokoh-tokoh agama tadi. Iya, gitu ya. Harus melibatkan dan bertanya kepada para ulama. Nah, kalau melihat dari hal itu, Pak, apa edukasi publik yang bijak untuk masyarakat dalam penanganan kasus demikian? Edukasi terhadap masyarakat sudah kita bahas sebenarnya di dalam prosedur pelaporan itu tadi. Maka masyarakat itu cukup melaporkan kepada Majelis Ulama dan menghindar untuk terlibat dengan kelompok tersebut. Jadi di satu sisi masyarakat menghindar, jangan memberikan sokongan kepada kelompok-kelompok tersebut. Ukhuwah tetap dijaga. Ukhuwah dalam arti silaturahmi biasa masyarakat pada umumnya. Namun dalam syiar-syiar kegiatan mereka yang menyimpang, maka masyarakat harus menarik diri dan harus punya ketegasan untuk tidak terlibat dalam kegiatan mereka. Kemudian memberikan laporan kepada tokoh agama atau siapapun yang diharapkan dapat meneruskan ini ke tokoh-tokoh agama dan Majelis Ulama agar segera disikapi. Apakah disikapi dibiarkan begitu saja karena toh pengikutnya juga sedikit dan pengikut kecil akan hilang sendiri, atau perlu diberikan tausiah ataupun fatwa ataupun yang lainnya. Oke, berarti di sini ada kinerja ataupun akselerasi antara tokoh agama yang ada di masyarakat dengan masyarakat sekitar gitu. Dan juga dari penyampaian Bapak tadi di akhir bahwa di sini juga ya peran Majelis Ulama yang ada di kabupaten kota pun ikut serta ya dalam hal menciarkan ini tadi fatwa tidak cukup hanya di provinsi, namun juga perlu dicakupkan ke kabupaten atau kota agar dampaknya itu lebih memberikan warna di masyarakat tentang pemahaman tentang aliran sesat dan juga pemikiran menyimpang dalam Islam ini ya Pak. Iya benar sekali, makanya Majelis Ulama memiliki cabang sampai di tingkat kecamatan. Iya betul sekali Pak. Baik Pak, karena dengan adanya penjelasan ini semoga masyarakat kita lebih memiliki pemahaman yang luas seputar
tentang fatwa aliran sesat dan juga tentang pemikiran menyimpang dalam Islam. Baik Pak, sebelum kita akhiri mungkin bisa diberikan closing statement Pak untuk masyarakat kita. Dipersilakan. Iya. Jadi sebagai penutup kami akan sampaikan beberapa kesimpulan tentang pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Bahwasanya agama Islam itu memiliki usul dan memiliki furu', memiliki prinsip-prinsip yang tidak dapat dilanggar dan cabang-cabang permasalahan yang secara realistis tentu akan mengundang keragaman pendapat di masyarakat. Maka dalam hal keragaman pendapat, kita harus bertoleransi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya. Adapun dalam hal-hal prinsip, akidah, ataupun syariah yang tidak boleh dilanggar, maka keluar dari prinsip-prinsip tersebut akan dianggap penyimpangan oleh para ulama, termasuk dalam hal ini adalah Majelis Ulama sebagai wadah bersama umat Islam. Namun umat Islam hendaknya tetap bersinergi, tetap berbaris rapi bersama para ulama, bersama para ahli, agar setiap dugaan penyimpangan pemikiran keagamaan di masyarakat itu berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari para ahli, baik dari Majelis Ulama, anggota Majelis Ulama, ataupun dari tokoh-tokoh agama di sekitarnya yang memang menyebarkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dengan penjelasan para ulama yang muktabar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Syarwani atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga dengan adanya sharing ini masyarakat kita lebih memahami tadi tentang aliran-aliran yang ada gitu ya. Iya, mudah-mudahan amin. Ya, amin. Baik teman-teman, dengan berakhirnya tadi closing statement dari narasumber, semoga ini bisa menjadi benteng kita sebagai umat Islam dalam hal melihat kondisi di lingkungan kita, sekitar kita gitu ya, seperti itu. Baik, bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.